11. Kalau mengingat-ingat pertanyaan Kania tadi siang padanya, Sivana berasa muak sendiri. Bagaimana mungkin ia naksir dengan pria berandal seperti Saka? Masa depannya jauh lebih berharga daripada harus dihabiskan dengan pria itu. Ia berjanji dalam hatinya untuk tidak akan jatuh cinta pada suaminya itu. Perpisahan yang sudah direncanakan sebelumnya adalah impian indah yang sangat ia nantikan. Untuk itu ia harus bersabar dulu. Setidaknya sampai lulus kuliah. Kenapa, Lo? Sakit perut, Lo? Tanya Saka yang melihat Sivana terus memegangi perut dengan satu tangan. Sementara tangan yang lain menutup mulut seolah ingin muntah. Enggak, terus kenapa lo pegangin perut lo kayak gitu? Sivana segera menarik tangan yang menutup mulut juga yang berada di atas perutnya. Namun, ia tidak menjawab apa yang Saka tanyakan. Tidak mungkin, kan? Dia jujur jika ia ingin muntah kalau membayangkan dirinya jatuh cinta pada Saka. Enggak kenapa-kenapa. Demi menghindari pertanyaan lanjutan dari Saka, Sivana segera mengalihkan perhatiannya pada buku yang tadi ia baca. Membolak-balik tanpa tujuan yang jelas. Saka menggedikkan bahu. Melihat tingkah aneh istrinya, ia tidak ingin terlalu ikut campur yang takutnya nanti malah akan disalahartikan sebagai bentuk perhatian. Masa bodoh dengan apa yang Sivana lakukan. Saka memilih untuk melanjutkan kembali memakai sepatu. Kemudian meraih jaket yang ada di gantungan baju dan bersiap untuk pergi. Mau kemana, Lo? Tanya Sivana ketika mendengar Saka membuka pintu. Pria itu menoleh, menatap Sivana yang masih duduk di meja belajar. Keluar bentar, cari angin, jawab Saka asal, lalu pergi begitu saja. Setelah pintu tertutup kembali, Sivana menamparkan mulutnya sendiri. Ngapain sih? Bawel banget nanya-nanya. Biar aja kan dia mau pergi. Dia mau tidur. Atau dia mati juga bukan urusan lo. Siva, gumam Sivana pada dirinya sendiri. Tunggu-tunggu. Sivana seakan teringat sesuatu akan apa yang barusan ia ucapkan. Mati. Otaknya membayangkan akan satu kata itu. Enggak, pekik Sivana. Dia nggak boleh mati sekarang. Gue nggak mau jadi janda di usia gue sekarang ini. Amit-amit, deh. Tangan Sivana mengetuk meja beberapa kali. Memikirkan Saka malah membuat Sivana seperti orang stres. Ia berbicara sendiri dari tadi. Daripada otaknya makin oleng, lebih baik ia sudahi saja sesi baca buku kali ini. Ia harus istirahat segera supaya pikirannya kembali waras. Sivana pun segera bangkit dan bersih diri sebelum tidur. Kemudian menata bed cover yang selalu menjadi alas istirahatnya. Merebahkan diri dan menutupi tubuh dengan selimut tebal adalah kebiasaannya. Meski semua ritual sudah ia lakukan, tapi mata Sivana enggan terpejam. Otaknya masih mengelana tentang kemana gerangan pria itu pergi. Ini bahkan sudah 2 jam Sivana berusaha untuk tidur. Namun matanya justru tidak mau diajak kerjasama. Masih terlihat terang. Mungkin karena pikirannya pun sedang tidak tenang. Semua karen Saka, si suami berandal. Kepergian pria itu yang katanya sebentar tapi nyatanya malah berjam-jam menjadi pemicunya. Mendadak Sivana merasa takut jika terjadi sesuatu dengan Saka. Jujur ia tidak ingin jadi janda muda. Di rumah, sang istri tengah mengkhawatirkannya. Sementara di luar Saka sedang berpesta dengan teman-temannya. Di arena balap liar yang menjadi surga kebebasan, Saka dieluk-elukan bak raja. Bagi anak buahnya, Saka memang menjadi panutan. Mau main gak, bos? Tanya Randy. Ada yang nantangin tuh. Siapa? Bukan Saka yang bertanya, tapi justru Farel yang terlihat ingin tahu. David, jawab Randy. Saka meletakkan minumannya, kemudian berdiri. Tidak menolak tidak juga mengiyakan. Namun ketika Saka naik ke motornya, Farel pun bertanya, mau kemana lo, bos? Pulang, jawab Saka sekadarnya.
Baru juga Saka memutar kunci dan mulai menstarter kuda besi warna hitam miliknya. Suara dari orang yang tidak ia inginkan terdengar. Dasar cemen, ditantang balapan malah kabur. Kalau nggak berani tuh bilang. Jangan main asal kabur aja, ujar Mario, pria yang memberikan tantangan untuk Saka. Udah jadi banci. Lo bilang apa? Jaga tuh bacot lo. Randy yang tidak terima Saka dimaki langsung maju hendak menghajar Mario. Tetapi dihalangi oleh Farel. Teman-teman Mario yang ada di belakang pria itu langsung siaga ketika Randy hendak melayangkan pukulan. Cari ribut, lo, tantang Mario. Saka yang sejak tadi diam, akhirnya turun tangan juga. Tidak terima temannya mendapat tantangan oleh rivalnya. Tanpa basa-basi Saka meraih kerah kaos Mario dan menghadiahi wajah Mario dengan sebuah bogem mentah. Sontak hal itu menimbulkan keributan. Teman-teman Mario yang sejak tadi siaga langsung menyerang. Adu fisik dengan tangan kosong pun tak terelakkan. Arena yang harusnya jadi ajang balap kini jadi ajang tawuran. Semua menyerbu tanpa tahu duduk perkaranya. Saka yang sudah sangat berpengalaman dalam hak baku hantam, mampu menumbangkan beberapa orang sekaligus. Sebab itulah, ia menjadi sasaran keroyokan. Semua kacau tak terkendali, saling pukul dan saling lempar hajar. Berhenti, woi, suara seseorang menggunakan pengeras suara mampu menghentikan semua gerakan. Mereka semua menatap ke arah pria yang berdiri memegang pengeras suara di tangan kirinya. Tak terkecuali Saka, pria itu sampai tertegun melihat sosok di depannya. Bersambung, 12. Sivana tidak tahu kemana Saka pergi semalam. Pria itu tidak pulang sampai pagi menjelang. Hal itu tentu merepotkan Sivana ketika papa mertuanya bertanya, "Mas Saka sudah berangkat duluan, Pak. Ada kuliah pagi." Sementara Siva masuk agak siangan. Jawab Sivana berbohong. Semua Sivana lakukan demi menutupi kelakuan minus suaminya. Entah apa yang Sivana pikirkan sampai ia harus berbohong demi pria itu. Untung saja Bagas percaya akan ucapan Sivana. Dalam hati ia masih bertanya-tanya kemana gerangan suaminya itu pergi. Ngapain sih, Siva? Lo mikirin cowok berandal itu? Batin Sivana bersuara. Lo nggak mulai jatuh cinta, kan? Sama Saka? Enggak, Sivana berteriak, menyangkal semua yang dituduhkan oleh suara hatinya sendiri. Kalau nggak jatuh cinta, ngapain lo peduli? Biar aja berandal itu pergi. Kemana kek? Bukan urusan lo. Banyak lagi suara-suara yang mendadak berteriak memenuhi otak Sivana. Menuduhnya yang bukan-bukan. Sivana menggeleng pelan, tidak terima dengan segala tuduhan itu. Ia bahkan menatap dirinya di cermin. Nggak mungkin kan karena gue mikirin dia kemana. Itu artinya gue perhatian. Gue cuma kepo, sangkal Sivana. Ia tatap kembali bayangan wajahnya dalam cermin. Seketika bahunya menurun. Ya ampun, Siva, kusut banget sih. Lo, gimana Saka mau suka sama lo kalau penampilan lo aja burik? Ini lagi, suara apa sih? Gue nggak lagi cari perhatian Saka. Gue juga nggak peduli sama dia. Jadi stop, jangan bikin gue gila. Sivana menggeram marah. Pergi, lo, pergi yang jauh. Pekik Sivana di depan cermin. Siapa yang disuruh pergi? Mbak, tanya Eni. Asisten rumah tangga itu berdiri di ambang pintu. Sontak Sivana menoleh. Mbak Eni, ada apa? Tanya Sivana panik. Tentu Sivana panik. Dia baru saja terlihat bicara sendiri seperti orang gila. Bagaimana jika Mbak Eni salah sangka dan menganggapnya tidak waras? Itu, supir bapak sudah nunggu di depan. Kata bapak nggak usah naik taksi. Biar diantar sama Mas Yudi saja. Sivana lega. Eni tak memperpanjang pertanyaan tentang ia yang tadi berteriak-teriak. Suruh tunggu sebentar ya, Mbak. Aku siap-siap dulu. Baik, Mbak. Eni pamit untuk memberitahu supir Bagas. Segera Sivana membenarkan rambutnya.
menatanya kembali agar rapi. Masih dengan style yang sama, Sivana mengenakan kemeja flanel dipadu dengan jeans warna biru. Rambut ekor kuda yang menjadi andalannya, dan kacamata yang selalu bertengger di hidung bangirnya. Ia ambil tas ransel yang ada di bangku belajar dan menggantungnya di pundak. Sebelum keluar ia kembali bercermin untuk memastikan semua siap. Diantar oleh supir papa mertuanya, Sivana tak perlu berjalan kaki menuju kampus. Tidak seperti Saka yang selalu menurunkannya di depan minimarket, di mana letak minimarket itu lumayan jauh dari kampus. Semua demi menghindari terbongkarnya status mereka. "Terima kasih, Pak," ujar Sivana pada Pak Yudi ketika turun dari mobil. Tidak disangka jika ada dua orang yang melihat Sivana dan memperhatikan gadis itu ketika tadi turun dari mobil mewah Bagas. Dua orang itu tak lain adalah Dinda dan Kania. "Wih, ternyata lo anak orang kaya." Ekspresi Dinda terlihat berlebihan. "Iya, gue nggak nyangka kalau lo anak orang kaya. Abis penampilan lo nggak meyakinkan." "Sih," imbuh Kania. "Maksud kalian apa?" tanya Sivana. "Itu tadi diantar sama supir," jawab Dinda. Sivana menoleh, melihat ke arah perginya mobil yang tadi membawanya ke kampus. "Oh, itu tadi mobil Mer." Sivana berhenti, urung melanjutkan kalimatnya. Padahal di depannya ada Dinda dan Kania yang menunggu jawaban Sivana. "Mer," Kania mengulang kata terakhir Sivana yang terputus. "Mercy." "Iya, mobil Mercy temen bokap gue," lanjut Sivana cepat. Jantungnya hampir lepas dari tempatnya gara-gara keseleo lidah. Kalau tadi sedikit saja salah bicara, abis sudah nasibnya. Jadi tadi dia ke rumah, terus pas gue mau berangkat ke kampus diajak bareng sekalian karena kita satu arah. Begitu. "Iya begitu," lanjut Sivana memberi penjelasan. Kedua teman barunya itu hanya bisa membuka mulut dan mengeluarkan kata, "Oh, udah jam nih. Buruan, yuk, entar kelas keburu dimulai," ajak Sivana agar teman mereka tak lagi mengurusi soal mobil yang mengantarnya. Bertiga mereka berjalan menuju kelas. Sialnya ketika sampai kelas dosen belum datang, jadi Dinda dan Kania masih sempat mengajak ngobrol. Topiknya masih tidak jauh dari latar belakang Sivana. Mereka bertanya tentang apa pekerjaan ayah Sivana juga tentang keluarganya. Sivana sendiri jadi sedikit malas menanggapi. Sejujurnya ia tidak pernah ingin banyak bercerita tentang dirinya pada siapapun. Pertanyaan Dinda dan Kania berhenti ketika dosen datang dan memulai mata kuliah. Sivana mulai bernapas lega, namun sayangnya itu hanya selama mata kuliah berlangsung. Karena setelah usai mereka kembali mengulik tentang diri Sivana. Pertanyaan mereka bahkan dibawa sampai ke kantin kampus. "Kapan-kapan kita ke rumah lo?" "Ya," ujar Dinda. Saking malasnya Sivana menjawab ia hanya menggumam saja. "Tapi nanti aja kalau libur," sambung Kania. "Gimana kalau Sabtu ini?" usul Dinda. "Boleh." Kania setuju. "Gimana, Siva? Hari Sabtu, ya?" tanya Dinda. Dinda dan Kania saling tatap. Sepertinya teman mereka satu ini tidak sedang fokus pada apa yang tengah mereka bicarakan. "Siva, lo dengerin kita ngomong." "Enggak." Dinda menepuk bahu Sivana. Iya, kenapa?" "Nah, kan, lo nggak dengerin kita." Dinda mencibik kesal. Tentu saja Sivana tidak fokus pada dua temannya ini. Lagi pula sejak awal ia memang malas membicarakan topik yang Dinda maupun Kania tanyakan. Sivana lebih memilih memperhatikan Saka yang sedang duduk bersama teman-temannya. Dari tempatnya sekarang, Sivana bisa melihat dengan jelas pria itu. Bahkan luka di wajah Saka terlihat olehnya dengan sangat jelas. Saka pun menyadari bahwa Sivana memperhatikan dirinya. Tapi pura-pura tidak tahu. Pria itu terus bersikap biasa saja tanpa peduli dengan tatapan Sivana. "Dengerin kok," jawab Sivana. "Mana ada lo denger? Coba, apa tadi yang kita bilang?" Sivana bingung.
Kalian tanya di mana rumah gue? Kan, kayaknya gue tahu deh apa yang bikin Sivana nggak fokus. Seloroh Kania. Tuh lihat. Kania menunjuk dengan dagu. Sontak Dinda mengikuti arah dagu Kania. Dilihatnya Saka dan teman-temannya yang lagi bercanda. Wah, nggak beres. Lo, ujar Dinda. Beneran naksir lo sama Kak Saka? Apaan? Elak Sivana. Ia tak mau melanjutkan pembicaraan soal Saka ini. Takutnya akan jadi panjang seperti pertanyaan sebelumnya. Gue nggak ngeliatin dia. Ya, gue cuma. Sivana bingung mau berbohong apa lagi. Di saat itulah, ia melihat Arjuna yang duduk tepat di meja yang berada di samping Saka. Gue cuma lihat cowok di meja sebelahnya itu. Arjuna bukan. Sih, cetus Sivana. Dinda dan Kania pun memastikan. Bener, dari mana lo tahu? Yang kemarin ngantar gue ke Fakultas Ekonomi kan dia? Jawab Sivana. Lo perhatikan gak sih kalau muka Kak Arjuna kayak luka gitu? Ujar Kania. Mana? Tanya Dinda. Dinda melihat ke arah Arjuna untuk membuktikan kebenaran ucapan Kania. Sivana yang penasaran pun jadi ikut-ikutan melihat ke arah pria itu. Dan Arjuna menyadari ketika Sivana menatapnya. Sejurus kemudian ia memilih kembali menekuri minuman yang ia pesan. Dan mengajak kedua temannya untuk menyudahi topik soal Arjuna dan Saka. Baru juga mulut Sivana menutup. Tiba-tiba Arjuna datang menghampiri. Hai, sapa Arjuna. Dinda dan Kania menjawab cepat sapaan Arjuna. Tidak mungkin mereka melewatkan kesempatan disapa oleh salah satu cowok idola kampus. Boleh duduk? Boleh, Kak, jawab Dinda dan Kania kompak. Tanpa malu Arjuna duduk di samping Sivana. Pria itu bahkan tersenyum pada Sivana. Membuat Dinda dan Kania yang jadi salah tingkah. Dari tempat duduknya Saka terus memperhatikan Sivana. Tentu sejak ada seorang pria yang mendekati istrinya. Ketika Sivana melirik ke arah Saka. Saat itulah mata mereka saling bertemu. Tatapan Saka terlihat sangat aneh. Apa-apaan sih? Ngeliatin gue kayak gitu, batin Sivana ketika Saka terus menatapnya dari jauh. Bersambung 13. Tatapan Saka tadi siang benar-benar mengusik otak Sivana. Untuk apa pria itu menatapnya sedemikian rupa? Bukankah sudah jelas dalam perjanjian dulu jika tidak boleh ada yang mencampuri urusan masing-masing apalagi jatuh cinta? Itu pelanggaran. Terus kenapa tatapan Saka seolah marah ketika ada Arjuna yang datang mendekatinya? Haruskah Sivana tanyakan pada Saka mengenai hal ini? Tanya. Enggak, ya, gumam Sivana di depan sebuah minimarket. Tempat biasa ia menunggu Saka ketika pulang juga tempat di mana setiap pagi Saka menurunkannya. Tanya. Apa? Sontak Sivana menoleh. Ada Arjuna yang sudah berdiri di dekatnya. Sivana sedikit kaget. Kak Arjuna. Juna aja. Biar lebih santai. Jawab Juna. Pria itu tanpa izin langsung duduk di bangku sebelah Sivana. Ia membuka tutup kaleng minuman bersoda yang baru ia beli. Meneguknya sekali dan meletakkan kaleng minuman itu di atas meja. Lo ngapain di sini? Tanya Sivana. Karena sudah mendapat izin untuk bersikap tidak formal. Sivana tak lagi bicara kaku pada pria di depannya ini. Gue beli minum, terus lihat lo sendiri. Takut lo diculik jadi gue temani. Seloroh Juna. Bibir Sivana otomatis mencebik dengan gurauan receh Juna. Lagi nunggu seseorang. Ya, pertanyaan Juna seperti sedang menodongnya. Tepat sasaran. Membuat Sivana gelagapan untuk menjawab. Enggak. Jadi, ngapain di sini? Beli minum aja. Sivana mengangkat botol air mineral. Menunjukkannya pada Juna. Oh. Juna mulai celingukan mencari kendaraan yang dipakai Sivana. Naik apa? Lo, apa? Sivana mulai tak konsentrasi. Hatinya was-was kalau mendadak Saka datang. Lo pulang naik. Apa? Pulang Juna. Itu. Gue naik. Sivana bingung harus berbohong apa lagi.
Di saat dilanda kebingungan itulah, Saka menghentikan motornya tepat di depan minimarket. Mata Sivana membeliak seketika. Ia bahkan menelan ludahnya dengan kasar. Secara bersamaan ponselnya berdenting. Tanda ada pesan masuk. Segera Sivana buka. Sorry. Temen gue udah nunggu di depan sana. Gue duluan. Ya, pamit Sivana. Untung otaknya bekerja cepat. Sivana mengemasi buku yang sempat ia keluarkan untuk membunuh jenuh. Juga air mineral yang tadi ia tunjukkan pada Juna. Gue duluan. Pamitnya lagi. Buru-buru Sivana melangkah. Ia juga melewati Saka begitu saja seolah tidak kenal. Lumayan jauh langkah yang diambil Sivana. Takut kalau ada yang melihat lagi. Di sebuah halte Sivana menunggu Saka. Ia pun mengetikkan pesan untuk pria itu agar datang menjemput di halte. 1 menit, 2 menit, sampai 10 menit berlalu. Pesan Sivana tak terbalas. Kemana sih? Loh, lama banget. Mana pesan gue nggak dibalas lagi? Pokoknya kalau setengah jam nggak datang gue pulang sendiri. Gumam Sivana. Sivana terus menatap jalanan, melihat setiap kendaraan yang lewat. Benar-benar memperhatikan siapa tahu Saka yang datang. Namun, sudah menunggu lebih dari 30 menit. Nyatanya Saka tak muncul juga. Ia kembali membuka ponsel. Nihil. Tak ada balasan sama sekali dari suaminya. Sesuai ucapannya tadi, Sivana pun memilih pulang sendiri. Ia memesan ojek online. Kesal. Iya, Sivana kesal pada pria berandal itu. Ia sudah berjalan jauh untuk menutupi identitas hubungan mereka. Bukankah pria itu yang menginginkan agar hubungan mereka tak diketahui siapapun? Tapi kenapa tidak mau diajak kerjasama? Bukan hanya kakinya yang pegal, tapi hatinya juga dongkol. Sampai di rumah Sivana langsung menjatuhkan diri di atas ranjang. Siva, kamu sudah pulang? Nak, terdengar Winda mengetuk pintu kamar Sivana. Baru juga mau istirahat tapi panggilan ibu mertua memaksa Sivana bangkit. Ia berjalan lesu membuka pintu. Ya, Ma, ada apa? Tumben jam segini baru pulang. Iya, Ma, tadi banyak tugas di kampus. Jawab Sivana berbohong. Winda memperhatikan keadaan Sivana yang kacau. Rambut kuncir kudanya sudah tak beraturan. Juga mata yang terlihat lelah. Saka nggak pulang bareng kamu? Saka, oh, Tuhan, berandal itu. Mas Saka belum pulang. Ma, katanya mau mampir ke rumah temannya dulu. Ada urusan penting katanya. Maafkan Ziva. Ma, Ziva sebenarnya nggak mau bohong. Ini Ziva terpaksa. Jadi kamu pulang sendiri. Sivana mengangguk. Ya sudah, kalau begitu bersih-bersih dulu baru turun buat makan. Ya, Winda baru akan melangkah ketika Sivana menghentikannya. Ma, ya, kalau boleh Ziva mau istirahat dulu saja. Papa sama Mama makan duluan aja. Nanti kalau lapar Ziva ambil sendiri di dapur. Ujar Ziva takut-takut. Selama ini Sivana tak pernah melewatkan makan malam bersama kedua mertuanya. Namun kali ini ia sungguh lelah. Hingga tak lagi merasa lapar. Yang ia butuhkan hanya istirahat. Itu saja. Baiklah. Tapi benar ya, nanti kalau lapar kamu ambil sendiri. Jangan takut. Jangan sampai sakit. Winda mengusap lengan menantunya sebelum meninggalkan kamar Sivana. Terima kasih, Ma. Sivana kembali masuk setelah Winda pergi. Ia kembali merebahkan diri di ranjang. Tak peduli dengan urusan bersih diri. Ia ingin istirahat sejenak. Entah berapa lama Sivana tertidur. Yang pasti ia terbangun ketika merasa ranjangnya bergetar karena ada seseorang. Benar saja, Saka yang tiba-tiba pulang langsung tidur di samping Sivana. Sontak hal itu membuat Sivana membuka mata. Tanpa pikir panjang Sivana langsung menendang Saka hingga pria itu terjatuh dari ranjang. Woi, apaan sih? Lo, pekik Saka menahan sakit karena jatuh. Segera ia bangun, tak tahan untuk memarahi Sivana.
Gue yang harusnya tanya, ngapain lo tidur di samping gue? Lah, ini kan emang tempat tidur gue. Sesuai kesepakatan dulu, tidur lo di sini, di lantai. Saka menunjuk bawah. Barulah Sivana tersadar jika dirinya lah yang salah tempat. Meski begitu Sivana tidak mau minta maaf. Untuk malam ini gue tidur di ranjang. Hitung-hitung buat nebus kesalahan lo karena gue harus jalan kaki dari minimarket ke halte yang jauhnya nggak ketulungan. Pokoknya lo harus tanggung jawab. Lo harus rela minjemin ranjang lo ini buat gue malam ini. Enak aja, mana bisa begitu? Protes Saka. Ya bisalah, kan gue udah jelasin tadi. Enggak mau gue tidur di lantai. Kekeh Saka. Sivana pun makin dibuat kesal dengan Saka yang tidak mau mengalah. Ish, jadi cowok nggak ada gentel-genlenya. Apa lo bilang, cemen? Walaupun kesal tapi Sivana tak punya pilihan. Ia tetap harus kembali ke tempat tidurnya yang biasa. Di lantai, sebelum menata alas tidur, Sivana pergi ke kamar mandi untuk bersih diri. Berganti piyama lengan panjang yang selalu menjadi kostum tidurnya. Usai menata alas, Sivana mulai berselonjor kaki. Ia pijat-pijat betis yang terasa pegal. Melihat itu Saka jadi kasihan. Tapi gengsi kalau harus mengalah pada Sivana. Akhirnya sebuah ide muncul di otak Saka. Bersambung. 14. Culun. Panggil Saka. Sivana tak menoleh. Menggubris pun tidak. Culun, lo denger gue nggak sih? Sikap Sivana masih sama. Ia lebih memilih meneruskan memijat betisnya sendiri. Hal itu membuat Saka teringat kejadian waktu dulu. Saat Sivana marah karena dipanggil culun. Siva, panggil Saka akhirnya. Barulah Sivana menoleh. Lo mau nggak gue pijitin? Bukannya senang, Sivana justru memasang raut curiga. Jangan negatif dulu pikirannya. Gue cuma mau menawarkan sesuatu. Sivana tetap tidak percaya. Lo bantu obati luka gue. Nanti gantian. Gue pijitin kaki lo. Adil, kan? Ogah. Kok gitu? Nggak kasihan lo sama gue? Sivana bukannya tidak tahu. Bahkan sejak di kampus tadi Sivana sudah melihat luka di wajah Saka. Tapi tidak mau tahu apalagi diambil pusing. Pemandangan seperti itu sudah sering Sivana lihat ketika dulu masih SMA. Jadi bukan hal asing dan mengagetkan lagi bagi Sivana. Awalnya Sivana memang tak acuh. Ia memilih kembali memijat kakinya sendiri. Membiarkan Saka mengobati luka pada wajahnya di depan cermin. Biarpun tak membantu tapi Sivana terus memperhatikan Saka mengoleskan obat ke wajah. Hanya memperhatikan. Sampai Saka membuka baju atasannya dan memperlihatkan luka di punggung pria itu. Ya ampun, kenapa punggung? Loh, pekik Sivana melihat banyak luka di punggung Saka. Yang tadinya abai, kini justru terpekik kaget. Kali ini Saka yang diam. Lebih memilih fokus untuk menjangkau luka di punggungnya. Berkali-kali mencoba, tapi tak sampai juga. Melihat Saka kesusahan mengobati lukanya, Sivana bangkit dan mendekat. Bawa sini salepnya. Sivana mengulurkan tangan. Sebelum menyerahkan salep kepada istrinya, Saka menatap Sivana lebih dalam. Udah bawa sini. Sivana mengambil paksa salep di tangan Saka. Berbalik. Diputarnya tubuh Saka agar Sivana bisa leluasa melihat luka-luka Saka. Perlahan-lahan Sivana mengoleskan salep pada punggung suaminya. Satu persatu sampai tak ada yang terlewat. Tak ada raungan kesakitan dari Saka. Mungkin pria itu sudah berteman akrab dengan luka-luka seperti di punggungnya ini. Nih, udah selesai. Sivana mengembalikan salep itu ke tangan Saka. Kemudian kembali ke tempat tidurnya. Setelah Sivana merebahkan diri, Saka menyusulnya. Mendadak pria itu memegang kaki Sivana. Karena kaget, kaki Sivana refleks menendang, membuat Saka terjungkal. Woi, mau apa? Lo? Saka bangun, duduk kembali di depan Sivana.
Gue cuma mau pijitin kaki lo yang katanya pegal. Itu aja. Emang mikir apa? Lo, kenapa nggak bilang? Lah, kan tadi udah bilang kalau lo bantu gue ngobatin luka gue. Gue juga bakalan bantu lo pijitin kaki lo yang pegel. Ya, tapi jangan kayak gitu. Gue kan kaget jadinya. Udah, buruan lo tidur, biar gue pijit. Yakin, lo, iya, nggak macem-macem kan. Lo, gue nggak nafsu. Baru Sivana percaya. Ia pun merebahkan dirinya di atas alas bed cover dan Saka langsung memijit kaki Sivana. Mulanya semua berjalan biasa saja. Bahkan Sivana sempat memuji dalam hati jika pijatan Saka lumayan enak. Namun, semua berubah ketika dirasakan tangan Saka menyentuh kulitnya. Pijatan yang tadinya bertenaga menjadi seperti belayan. Rasa risih dan merinding seketika menjalar di tubuh Sivana. Tak menunggu lagi, Sivana kembali menendang suaminya hingga terjungkal untuk kedua kali. Lo inget kan perjanjian kita? Jangan sentuh gue, apalagi lo bikin gue hamil. Itu pelanggaran berat, omel Sivana pada Saka. Bahkan pria itu belum sempat bangun dari posisinya. Pria itu tak bisa berbuat apapun. Karena memang dia yang salah. Ketika piyama Sivana lama-lama tersingkap, bukannya menurunkan, Saka justru menariknya ke atas. Hingga ia bisa leluasa menyentuh kulit kaki istrinya. Dia pria normal, nalurinya membuat jiwa kelelakiannya muncul. Sayangnya, bukannya terpuaskan, Saka justru harus mengubur dalam-dalam hasrat yang mendadak muncul. Dasar berandal, maki Sivana. Bersambung 15. Nampaknya Saka jadi penasaran dengan Sivana. Bagaimana mungkin ia bisa tergoda hanya karena melihat dan menyentuh kaki gadis itu? Kalau diperhatikan, Sivana memang tidak punya daya tarik. Wajahnya biasa saja meski kulitnya bersih. Gadis itu bahkan terlihat tak pernah memakai riasan. Gaya berpakaian pun cenderung standar lebih ke kuno. Satu hal lagi, gaya rambut yang tak pernah berubah sejak pertama kali ia bertemu. Sekali saja, Saka belum pernah melihat rambut gadis itu terurai. Kalau tidak dikuncir ekor kuda sudah pasti dicepol ke atas. Khas gaya emak-emak berdaster. Ngapain lo lihat-lihat? Gue, tanya Sivana yang berdiri di depan cermin. Sejak tadi ia sadar benar jika Saka terus memperhatikan dirinya dari atas ranjang. Awas, ya, kalau lo punya pikiran kotor ke gue, ancam Sivana. Ia segera meraih tas ransel miliknya dan pergi keluar. Saka tak menjawab sedikit pun omelan istrinya. Ia letakkan rubik yang sedari tadi ia mainkan selagi menunggu Sivana mematut diri di depan cermin. Lalu menyusul Sivana turun. Berjalan di belakang Sivana masih membuat Saka berpikir keras alasan semalam ia tergoda. Sampai di meja makan, pikiran Saka masih tak berubah. Bisa-bisa Saka jadi gila karena tak mendapat jawaban. Papa dengar semalam kamu pulang terlambat. Pertanyaan Bagas sedikit mendistrak apa yang sedang bergelut di batinnya. Ia ingat kalau kemarin ia tidak jadi pulang bersama dengan Sivana. Membuat Sivana menunggu dan pulang terlambat. Semua karena Arjuna. Musuh bebuyutannya itu tak pernah melewatkan kesempatan sedikit pun untuk tidak menantang Saka. Dasar Saka pria arogan. Gengsinya terlalu besar jika tak meladeni. Alhasil, ia abaikan tentang menjemput Sivana. Saka lebih memilih adu balap dan berakhir gontok-gontokan. Padahal malam sebelumnya mereka sudah terlibat tawuran bersama geng masing-masing. Hasil yang seimbang membuat Arjuna tak terima. Dari dulu tekadnya adalah menaklukkan Saka juga geng motor bulenan bentukan Saka. Di setiap kesempatan ia selalu ingin mengalahkan rival abadinya itu. Namun hasil kemarin justru tak seperti harapan Arjuna. Saka mengalahkan Arjuna dengan baku hantam. Meskipun menang, wajah Saka tak luput dari lebam. Bahkan punggungnya terkena sabatan ikat pinggang milik Arjuna. Beruntung ada Sivana yang mau membantunya mengoles obat.
Mungkin papa harus mempertimbangkan soal rumah dekat kampus untuk kalian, ujar Bagas. Sontak Saka meninggalkan ingatannya tentang baku hantam dengan Arjuna kemarin. Ini kesempatan bagus untuk mewujudkan keinginannya keluar dari rumah ini. Bukan dipertimbangkan lagi. Emang udah harus beli. Sekarang Saka nggak bisa rutin antar jemput Ziva karena Saka punya tugas sendiri. Kalau punya rumah dekat kampus kan enak. Pulang juga nggak bakalan kemalaman. Saka berusaha menimpali, agar Bagas bisa cepat memutuskan. Zivana hanya bisa melihat wajah licik Saka. Nanti biar sekretaris papa cari info rumah di dekat kampus. Ya, ujar Bagas. Lebih tepatnya ditujukan untuk Zivana. Enggak, Zivana belum melanjutkan kalimatnya karena Saka keburu menginjak kakinya. Mata pria itu melotot memberi sebuah kode agar tak menolak. Zivana jadi terdiam. Enggak apa-apa, kalau mau nanti aku bantu carikan, imbu Saka. Pria itu lalu melihat jam di tangannya. Yuk berangkat, entar telat lagi, ajak Saka. Sengaja ia lakukan meski sarapan di piring Zivana belum habis. Saka takut jika Zivana banyak bicara dan menolak untuk pindah rumah. Zivana pun menurut. Mereka segera berangkat. Namun, ketika sampai di ujung jalan Zivana minta berhenti. Dilepasnya helm yang menempel di kepala dan menyerahkannya secara kasar pada Saka. Gue nggak mau pindah rumah. Kenapa? Mata Saka membeliak. Di rumah sekarang aja lo mau macem-macem sama gue. Gimana kalau kita tinggal sendiri? Bisa-bisa lo memperkosa gue. Zivana jujur dengan apa yang ada di pikirannya. Saka tertawa mengejek. Jangan sok cantik deh. Lo bukan tipe gue. Bibir Zivana mencibir. Alah, lo bilang gue bukan tipe lo. Buktinya kemarin apa? Nada bicara Zivana menantang Saka untuk mengingat kejadian semalam. Lo juga bilang kan semalam kalau lo nggak nafsu sama gue. Tapi lo gue juga. Dasar garangan. Saka langsung tertunduk. Malu kalau ingat semalam. Pokoknya gue nggak mau tinggal berdua aja sama lo. Zivana melangkah pergi. Tidak mau lagi pergi dibonceng suami. Culun, tunggu. Saka berteriak. Ziva. Panggilnya lagi ketika teringat panggilan yang benar untuk istrinya. Zivana tak peduli. Gadis itu justru menghentikan taksi dan berangkat ke kampus sendiri. Saka pun tak habis akal. Ia terus mengirim pesan pada Zivana dan membujuk Zivana agar mau keluar dari rumah. Banyak keuntungan yang Saka tawarkan termasuk pisah kamar. Zivana yang membaca pesan itu lama-lama tergoda juga. Ia pun mulai berpikir tentang keuntungan jika tinggal terpisah dari mertua. Soal sikap Saka yang hendak berbuat tak senonoh padanya akan bisa diantisipasi jika mereka sudah tidak tidur satu kamar. Pun privasinya akan lebih terjaga. Ia juga bisa sering menjenguk ayahnya. Bagaimana? Tulis Saka dalam pesannya. Gue pikir-pikir dulu. Jawab Zivana membalas pesan Saka. Pulang gue tunggu di minimarket. Tulis Saka di pesan terakhirnya. Zivana kira itu hanya bualan. Karena biasanya dialah yang menunggu Saka sampai lumutan. Namun kali ini pria itu benar-benar membuktikan perkataannya. Saka sudah menunggunya di depan minimarket. Tidak mau berlama-lama. Zivana langsung mengenakan helm dan naik ke motor suaminya. Saka menarik tuas gas. Melajukan motor dengan kecepatan sedang. Awalnya Zivana tak sadar jalan yang ia lalui. Baru setelah setengah jalan Zivana tahu kalau jalan yang ia lalui bukan jalan ke rumah Saka. Ini, kita mau. Saka mengangguk. Tapi belum izin sama papa. Gue suami lo. Yang berhak kasih izin itu gue. Bukan bokap gue. Jawab Saka. Meski terdengar aneh di telinga tapi apa yang Saka bilang benar adanya. Tidak apalah, siapa yang kasih izin. Yang penting hati Zivana mendadak berbunga. Saka melihat senyum di bibir Zivana dari kaca spion. Pria itu pun turut menyunggingkan senyum. Seneng, kan, lo?
Sivana tak memungkiri. Ia kembali tersenyum bahkan mengangguk. Bersambung.